نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وأن الله تعالى عبد العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله يجمل أحوالنا وأحوال المسلمين الجميع وأن الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وعلى هذه النية تلك النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi, mempertemukan kita di dalam majlis yang mubarak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan orang yang sudah membantu dalam berjalannya majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gabulkan hajatnya, hajat dunia dengan mudah, hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila anggal sampai daripada ucapan al-musannif nafa'an Allah fi ulumihi fid daraini amin. Dikatakan wastakthiru min a'malil birr wa af'alul khair. Mastata'tum fi syahri Ramadan li fadli awqatihi wa husulil mudha'afati fihi wa kathratu thawab wa taysirul amal bil khairat fa ammal mudha'afata falima warada anna nafilata fi Ramadan ya'dilu thawabuha thawabul faridah wal faridah fihi bi 70 faridatan fi ghairihi.
faman yusmahu bi fawati hadzal ribh wa yuksalu an ightinami hadhihi tijara allati la tabur. Nah, dikatakan seseorang apabila dia itu berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, ketemu lagi di bulan Ramadan. Nah, apabila orang itu dia bertemu di bulan Ramadan, dianjurkan orang tersebut dia memperbanyak amal-amal yang baik. Mastata'tum, sebisanya kita, semampunya kita. Kalau datang bulan Ramadan, kita dianjurkan semampunya kita, sebisanya kita untuk memperbanyak perbuatan yang baik, memperbanyak ibadah. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu dia punya waktu-waktu yang khusus. Waktunya itu mempunyai keutamaan. Bulannya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan orang yang beribadah itu dia mendapatkan mudha'afah. Jadi kenapa ulama itu menganjurkan kita memperbanyak ibadah, amal yang baik pada saat bulan Ramadan? Karena amal ibadah pada saat bulan Ramadan itu mudha'afah, berlipat ganda. Dan pahalanya pun banyak, luar biasa. Di antara pahala yang langsung Allah Subhanahu wa taala membalasnya itu adalah pahala orang yang berpuasa. Karena puasa itu kata Allah untukku, wa ana ujzi'u bihi, kata Allah, aku yang akan langsung membalas orang yang berpuasa itu, karena untuk aku dia melaksanakannya, aku yang akan membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa taysirul amal bil khairat, pada saat bulan Ramadan itu orang dimudahkan untuk beramal yang baik, ya, karena pada saat itu orang lagi berpuasa, badan ringan, tempat-tempat kebaikan dibuka untuk beribadah malam, siangnya menahan haus dan lapar, malamnya di masjid. Jadi kemudahan untuk beribadah itu pada saat bulan Ramadan gampang, mudah. Nah, dikatakan fa ammal mudha'afa falima warada anna nafilata fi Ramadan ya'dilu thawabul faridah. Nah, sering kita dengar bahwasanya pahala sunnah itu sama dengan pahala wajib. Yang sunnah kalau saat bulan Ramadan sudah berubah, berubah pahalanya menjadi pahala wajib. Jadi pahala wajib. Kalau yang wajib itu ya tadha'ab ila 70 dha'fa. Kalau yang wajib itu berubah menjadi 70 kali lipat. Ya, umpamanya kita dapat pahala sholat yang wajib, pahala apa? Pahala puasa. Itu pahalanya sampai 70.
Tijarah allati la tabur. Nah, kalau kita sudah mendengar bahwasanya pahala sunnah itu jadi wajib, dapat pahala wajib, bahkan pahala yang wajib jadi 70. Kira-kira kalau orang yang berakal, kalau orang yang meyakini akan negeri akhirat, dia beriman, kira-kira siapa yang mau merugi dan tidak memperdulikan keutamaan yang begitu besar? Tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yang mana perniagaan tersebut tidak pernah merugi. Enggak rugi kalau kita berniaga, ya, artinya kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak bakal rugi. Beda kalau kita berniaganya sama manusia, bisa untung bisa bangkrut. Bisa untung bisa bangkrut. Tapi kalau sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik, ibadah yang dianjurkan, maka dikatakan apa? Tijaratan lan tabur. Ini adalah perniagaan jual beli yang tidak pernah merugi, kata ulama. Kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bayangkan yang sunnah dirubah oleh Allah pada saat bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Yang wajib diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi 70 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan apa? Orang ini berpuasa untuk aku, kata Allah, maka aku yang akan membalas daripada apa? Puasa orang tersebut. Bayangkan, ini balasan bukan balasan dari raja, bukan balasan dari presiden, tapi yang membalas ini Allah Subhanahu wa taala. Takhayal, maka khayalkan apa tuh nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pastinya sesuatu yang besar, sesuatu yang azim. Nah, dikatakan kenapa seseorang tersebut dia bisa mendapatkan kemudahan untuk beramal. Orang itu kalau di bulan Ramadan, dia akan dibukakan pintu kemudahan untuk beramal. Akan dibukakan pintu kemudahan untuk beramal. Kenapa? Karena fali'anna nafsa ammaratu bisu, karena hawa nafsu yang selalu menggiring ammara bisu kepada kejelekan, yang selalu cenderung kepada keburukan, masjunatan bilju, dia udah dikurung dengan rasa lapar. Masjunatan bilju, hawa nafsu dia akan kendor, akan lemah karena sebab dikurung dengan lapar. Jadi kalau orang itu dia lapar, maka apa? Hawa nafsu itu kendor. Ya, dia menjadi apa? Menjadi jinak. Ya, dikunci dengan apa? Dikunci dengan rasa haus. Bahkan dalam hadis kan dikatakan bahwasanya para syaitan-syaitan itu mumbasitin, ya, anil khair. Mereka syaitan-syaitan yang menghalangi daripada perbuatan kebaikan itu muawwikin. Syaitan-syaitan yang menghambat itu dalam perbuatan kebaikan, mereka itu musaddafun, kata ulama. Mereka terikat. Kan dalam hadis dikatakan fa idza jaa syahrul ramadan, apa hadisnya? Futihat abwabul jannah wa ugliga syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Wa ugliga abwabun nar, pintu neraka dikunci oleh Allah. Wa ugliga syayatin atau wasulsila syayatin, syaitan dibelenggu, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke laut, supaya enggak merusak puasa orang-orang mukmin. Makanya dikatakan apa? Kalau bulan Ramadan taisurul amal. Kenapa dimudahkan orang itu dia beramal soleh pada saat bulan Ramadan? Yang pertama itu karena sebabnya apa? Hawa nafsu telah dikunci oleh lapar dan haus. Itu pertama.
menjadi sebab orang jadi mudah. Ya. Kemudian apa? Syaitan yang biasanya mengganggu, merusak, dia itu telah dilempar oleh Allah, diikat oleh Allah dan dilempar ke mana? Dilempar ke lautan. Ini dua poin yang mengganggu manusia. Jadi manusia itu dia diganggu oleh dua. Yang pertama hawa nafsunya sendiri dan kemudian syaitan. Ya, kemudian syaitan. Nah, ini dimudahkan oleh Allah pada saat bulan Ramadan. Maka syaitan ketika dilempar oleh Allah ke lautan, dia nggak bisa bikin fasad, nggak bisa bikin keburukan, kejelekan, ya, nggak mampu dia itu mengganggu oleh orang-orang manusia. Terus kenapa masih aja ada orang nggak puasa, masih aja orang yang melakukan perbuatan dosa pada saat bulan Ramadan, ada yang mabuk, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Maka dikatakan falam yabqa ba'da dzalika 'anil khairat mani' wala min duniha ajiz. Ya, illa man ghalaba 'alaihi syaga wastawala 'alaihi al-khudlan wal iyadu billah. Ya. Maka tidaklah ada dari yang demikian itu kebaikan penegahnya atau penutupnya. Jadi kebaikan mudah. Kecuali apa? Kecuali orang yang memang sudah tertutup. Kecuali orang yang memang sudah terhijab dan tertulis bahwasanya orang tersebut termasuk daripada orang yang celaka. Termasuk daripada orang yang celaka dan orang yang ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita berlindung daripada Allah dari hal-hal yang demikian. Kenapa masih ada maksiat? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapat kebaikan. Padahal setan tidak bisa. Setan tidak bisa mengganggu orang tersebut, tidak bisa membuat fasad, kata ulama. Tapi apa? Allah yang menginginkan. Allah yaf'al ma yurid. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan hal dengan sekehendaknya Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dimaui oleh Allah. Wa yudillu man yasha. Allah memberikan kesesatan kepada orang siapa yang tidak ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sesuka-suka Allah. Jadi kalau umpamanya ada, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah dia terlingkup, ya, termasuk daripada orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Fa yakunu Ramadan wa ghairuhu indahu sawa fil ghafla 'anillah. Dari model macam manusia seperti itu, ya, mau Ramadan, mau di luar Ramadan, Ramadan sama di luar Ramadan nggak ada berkesan sama dia, sama aja. Kalau umpamanya datang bulan Ramadan, beringat-ingat kita, kada, tetap aja. Datang bulan khair, harus berem kita sedikit, kada. Maka dikatakan apa? Maka dia bulan yang lain kemaksiatannya seperti ini. Pada bulan Ramadan, maka apa? Kemaksiatannya pun juga begitu aja. Bal rubbama yakunu bi Ramadan a'zam i'radan an rabbi wa aksar ghaflah. Bahkan terkadang yang lebih mengerikan lagi, datang bulan Ramadan, orang yang seperti ini lebih banyak berpalingnya, lebih dahsyat kemaksiatannya. Jadi kalau ibarat levelnya tambah lagi naik, banyak seperti ini. Kalau datang bulan Ramadan, maginnya dia tambahi, maginnya tambah berpaling daripada kebaikan. Orang pada taat, dia pada maksiat. Ini harus hati-hati. Tandanya apa tadi? Tandanya dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Ya, dia anggap Ramadan itu biasa-biasa aja.
Sama aja kayak bulan-bulan yang lain. Intabihu, maka kita harus berhati-hati. Nah, wa kama yang bagi lil mu'min, sebagaimana sepatutnya bagi orang yang mukmin, dia itu memperbanyak amal yang baik, amal yang bagus pada bulan Ramadan dan mencepatkan diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka demikian juga kalau pada saat bulan Ramadan harus orang itu yubaligh. Yubaligh itu apa? Artinya mendorong dirinya, menahan dirinya sebisanya, memaksakan dirinya. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya agar enggak melakukan perbuatan yang salah. Jadi kalau bulan Ramadan, sebisanya jangan melakukan perbuatan yang salah. Jadikan diri kita itu adalah orang yang benar-benar benar-benar kuat, benar-benar menjaga, benar-benar memperhatikan jangan sampai jatuh nih dalam perbuatan maksiat pada saat bulan Ramadan. Usahakan kita paling jauh daripada perbuatan maksiat. Karena apa? Orang yang bermaksiat pada waktu yang keutamaannya besar. Maksiat tapi dalam waktu keutamaan yang besar. Maka apa? Maka jadilah dosa daripada kesalahan tersebut itu akan besar. Ya, dan beban dosanya pun juga akan besar. Karena apa? Karena orang itu dia berbuat dosa di waktu yang utama untuk kita beribadah. Kalau dia ganti dengan dosa perbuatan yang jelek, maka dosanya pun juga besar. Sebagaimana beribadah besar pahalanya di bulan Ramadan, maka demikian juga dosanya pun juga besar pada saat melakukan perbuatan maksiat di syahr Ramadan. Jangan main-main. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan, memandang pahala dari beramal soleh, ya, itu sangat besar. Berarti dosanya juga besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan di sini, ini membahas apa? Membahas fadl asya awakhir, menjelaskan tentang 10 terakhir pada saat bulan Ramadan. Idkun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha idkun minan nar. Kan dikatakan keutamaannya bulan Ramadan itu awalnya rahmat Allah, tengahnya ampunan Allah, akhirnya ini intinya, finishnya orang dibebaskan daripada api neraka, dicatatnya orang bukan ahli neraka. Makanya dikatakan dalam hadis itu, wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi Ramadan. Nabi itu kalau bulan Ramadan, Rasul itu kalau bulan Ramadan, ibadahnya ijtihad, ziyadah fil khair, ziyadah fil af'alil khair. Nabi tambah perbuatan. Tapi kalau udah datang bulan di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beda sungguh-sungguhnya itu dengan 10-20 pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau sudah akhir sisa 10 bulan Ramadan, 21 ke atas sampai 30, 29, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad ma la yajtahidu fi ghairi Ramadan. Kenapa demikian? Karena keutamaan 10 awakhir daripada bulan Ramadan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita juga diantaranya. Untuk apa? Untuk menggapai, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walal ulama rahimahumullah. Kata ulama mengatakan wahya fil autar minha arja. Jadi
malam Lailatul Qadar itu dia lebih diharapkan datangnya pada malam yang ganjil, asyr awakhir, pada akhir 10 bulan Ramadan. Itu menurut ulama yang paling apa? Yang paling kuat biasanya seperti itu. Bahkan aghlab kebiasaannya, kebanyakannya kita punya i'tikad Lailatul Qadar datangnya akhir 10 awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, tapi secara kesimpulannya bagaimana? Mukmin yang pintar, mukmin yang cerdas, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seharusnya dia itu setiap malam-malam di bulan Ramadan, setiap malam Lailun min layali Ramadan, setiap malam daripada malam bulan Ramadan, dia itu seharusnya sudah siap. Seharusnya dia sudah siap, musta'iddan li Lailatul Qadar wa mustayqidan laha, dan dia dalam keadaan bangun. Seharusnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan seharusnya dia sudah menyediakan dirinya, ya, dan bangun beribadah pada malam hari. Wa mudawaman ala amal saleh, selalu ya, beramal dengan amal-amal yang saleh. Kenapa? Karena maksud yang diharapkan itu, maksud yang diharapkan pada saat bulan puasa, pada saat malam Lailatul Qadar itu, maksudnya apa? Maksudnya tujuannya itu, yang diharapkan itu orang melakukan ibadah pada saat malam Lailatul Qadar. Orang beribadah pada saat malam Lailatul Qadar. Mustaghriqan bil amal, dia tenggelamkan dirinya dengan amal soleh. Zakiran lillah, misal berzikir dengan Allah, ya, tanpa ada lupa, tanpa ada lalai. Bukan dia jadikan malam itu malam untuk bermain-main, santai-santai umpamanya. Wa sawaun ba'da dzalika ra'a Lailatul Qadar am la yaraha. Walau sekalipun dia ketemu malam lihat Lailatul Qadar kah atau kada? Melihatkah atau kada kah Lailatul Qadar? Fa innal 'amil fiha bi ta'atillah ay yakuna 'amaluhu fi khairin min amali fi alfi syahr alim biha aw lam ya'lam. Karena orang yang mendapatkan ibadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dikatakan khair min alfi syahr. Artinya amalnya itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada amal 1000 bulan. Mau melihat kah, mau tidak kah? Mau dia tahu kah atau dia tidak tahu? Yang terpenting itu bukan masalah melihatnya, bukan masalah memandang kepada Lailatul Qadar itu, tapi masalah amalnya yang 1000 bulan itu yang kita dapatkan. Kan Lailatul Qadar itu ya, dia turun itu ndak mesti di asyarah awakhir, ndak mesti di 10 terakhir malam Lailatul Qadar, ndak mesti. Cuma ulama berpendapat ada seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil akhir 10 Ramadan. Tapi bukan tidak mungkin, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu turun pada saat malam pertama di bulan Ramadan, atau kedua, ketiga, keempat, kelima. Pada hakikatnya secara mutlak tidak ada yang tahu. Pamannya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar malam 3 pada saat bulan Ramadan, bisa. Nah, orang mukmin yang pintar seharusnya apa? Mau dia melihat, memandang, tahu atau tidak tahu, yang penting setiap malamnya harus dia hiasi dengan apa? Ibadah, takwa, tidak lalai, tidak
lepas dari zikir kepada Allah, tidak menjadikan malam tersebut malam yang bermain-main, dia isi dengan ibadah. Kalau setiap malamnya di bulan Ramadan dia itu mengisi dengan ibadah, pasti kena yang namanya khair min alfi syahr. Pasti kena apa yang namanya sebaik-baik daripada seribu bulan. Mau melihat kah Lailatul Qadar? Mau kada kah? Tapi kita dapat khair min alfi syahr. Ibadah yang ditulis lebih daripada 84 tahun. Umur kita berapa? Paling 70. Meninggal sudah. Tidak sampai. Dan 70 itu pun tidak semuanya full ibadah. Banyak lalainya, banyak guringnya, banyak makannya. Tapi kalau orang ketemu malam Lailatul Qadar itu, dia hiasi dengan ibadah setiap bulan Ramadannya, dia pasti akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah 84 tahun ibadah full. Itu kalau orang menghiasi Ramadannya dengan ibadah. Nah, di sini dikatakan wa inna ma qulna innahu yanbaghi ayatanabbah lailatul qadar wa yasta'id laha fi kulli lailatin min hadha syahr. Bahwasanya sepatutnya orang itu dia untuk sadar, berhati-hati menjaga malam Lailatul Qadar dan bersiap-siap pada setiap malam bulan Ramadan. Likasrati ma waqa bainal ulama minal khilaf fi ta'yiniha. Jadi ulama itu apa yang terjadi di antara ulama itu banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Fi ta'yin, tentang menaruh di mana nih kadang-kadang jatuhnya Lailatul Qadar itu. Kan tidak ada secara mutlak mesti hari ini pasti Lailatul Qadar, tidak ada. Khilaf. Ta'yinnya itu tempat penaruhan malam Lailatul Qadar itu khilaf di antara ulama. Hatta qala ba'dahum innaha mubhamatun fi jami'il layali syahr. Sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu tersembunyi dari awal satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Mubham, tersembunyi, terselip. Tidak ada yang tahu. Wa qala ba'dahum innaha muntaqilun fi layalihi wa laysat lailatu bi'ainiha. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti di malam ganjil. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah. Datang tahun ini malam ini, datang tahun ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Muntaqilatun, berpindah-pindah. Sebagian ulama itu menganggap seperti itu. Makanya kita didorong untuk beribadah setiap malam. Jadi mau ketemu, mau enggak, tapi kalau kita ibadah setiap malam, Masya Allah, kita menemukan ibadah yang nilainya khair min alfis sanah. Qultu wa ajiduni amilu ila hadzal ghal wa ara anna qad takunu fi ghairi ashir awakhir wa in kana wuquha fiha huwa al-aktsar wa alayhi jumhurul ulama a'ni anna lailatul qadar fi ashir awakhir min Ramadan. Jadi kalau Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad, beliau lebih cenderung bahwasanya aku lebih cenderung, kata beliau, kepada ucapan ini. Wa ara anna qad takunu bi ghairi asyal awakhir wa in kana huwa bil aksar. Jadi aku lebih cenderung kepada sebuah ucapan ulama bahwasanya tidak mesti, kata Habib Abdullah Haddad itu Lailatul Qadar itu jatuhnya pada akhir 10 Ramadan. Aku lebih cenderung daripada ucapan itu. Jadi bisa di tengah, bisa mungkin di saat 10, mungkin aja, karena mubham. Walau sekalipun banyaknya pendapat ulama mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu pada akhir 10 bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ya menemukan kita lagi pada bulan Ramadan dan kita mendapatkan ibadah puasa yang lebih sempurna, puasa yang lebih Masya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Ya, kadang-kadang orang ini kada paham, udah kita nih, seakan ianya melitihi Lailatul Qadar itu. Orang intinya ibadahnya intinya. Lawan mun orang bertamu Lailatul Qadar itu kada mau orang berkisah-kisah. Ada mau. Wah ini banyak bilanya anu sudah tumbur di kampung sana. Si anu jar melihat Lailatul Qadar jar. Ayan apa puasa kada orang nak. Sembahyang kada, duduk di gardu, selawar hendep, ustainya. Kada mau bergesah-gesah orang-orang soleh itu, apalagi zaman-zaman fitnah di zaman ini. Mudah-mudahan baik seberataan khair umat Nabi Muhammad SAW. Kita doakan juga Habibana Rizik bin Muhammad bin Syihab. Mudah-mudahan sidin diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan beliau dengan sebaik-baiknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asak. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa taqwa wal mahabba wal yaqin was sidq wal ikhlas. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل مطلوبنا وجمل أحوالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله